Soal nomor 13. Dalam Islam, koperasi termasuk ke dalam golongan syirkah. Nah, syirkah itu merupakan kerjasama. Dalam hal ini adalah wadah kerjasama kemitraan dan kebersamaan usaha yang baik dan halal. Salah satu hadis yang menjelaskan hal tersebut adalah nomor 13, jawabannya adalah yang A. Innallah ta'ala yaqulu, sesungguhnya Allah berkata, aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyirikat atau bekerja sama. Selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, aku keluar dari mereka. Yang B itu adalah Allah mencintai seorang mukmin yang giat bekerja, yang C itu membebaskan utang orang yang kesulitan, dan yang D itu pekerjaan yang paling baik adalah dengan tangan dan semua jual beli yang mabrur. Nomor 14, salah satu fungsi manajemen dijelaskan dalam ayat berikut ini. Ini merupakan surat Al-An'am ayat 165, dan dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi, dan dia meninggikan sebagian kamu atas sebagian yang lain. Makna yang terkandung dalam ayat tersebut berkaitan dengan fungsi manajemen. Nah, lihat kata penguasa-penguasa, sama kata meninggikan sebagian kamu atas sebagian yang lain. Nah, maka ini merupakan fungsi manajemen organizing. Organizing itu adalah pembagian tugas atau pembagian wewenang kekuasaan. Kalau planning itu perencanaan, controlling itu mengontrol, leading itu tidak merupakan fungsi dari manajemen. Nomor 15, dalam Islam, seseorang berusaha memperoleh maksimum utility dengan mengkonsumsi barang halal. Meskipun tidak semua memiliki uang dalam jumlah yang banyak, namun ada sebagian dari mereka yang memiliki uang sedikit. Salah satu hadis yang mendukung teori maksimum utility tersebut adalah, nah, utility maksimum atau maksimum utility ini adalah kepuasan maksimum. Maka untuk nomor 15 jawabannya adalah kaya itu bukanlah banyak harta, namun kaya yang sebenarnya adalah kaya hati. Jawaban yang B. Karena maksimum utility, kepuasan maksimum dalam Islam itu bukan diukur dari segi kuantitasnya, tapi lebih kepada nilai manfaatnya. Kalau yang A, orang beriman yang fakir akan lebih dulu masuk surga 500 tahun lamanya dari orang kaya. Nah, ini bukan merupakan maksimum utility. Yang C, ya Allah, aku mohon kepadamu petunjuk, ketakwaan dan keterjagaan dari kekayaan. Ini juga bukan maksimum utility. Nomor 16, pernyataan elastisitas yang tepat untuk menunjukkan barang mewah adalah, nah, elastisitas itu merupakan persentase perubahan harga terhadap jumlah barang yang diminta ataupun jumlah barang yang ditawarkan. Nah, untuk barang mewah sendiri, ini merupakan barang superior. Artinya barang superior itu bersifat elastis. Koefisien elastisitasnya lebih dari 1. Karena perubahan jumlah permintaan barang mewah lebih besar daripada perubahan harganya. Artinya, sedikit saja harga berubah, maka jumlah barang yang diminta tadi langsung meningkat. Atau sebaliknya, sedikit saja harga tadi berubah atau turun, maka jumlah barang yang diminta langsung berkurang sangat drastis. Contohnya ketika iPhone. Nah, iPhone itu ketika menurunkan harga sedikit saja, maka orang langsung berbondong-bondong meminta iPhone dalam jumlah yang besar. Ketika harga iPhone tadi naik sedikit saja, maka orang nggak mau beli iPhone. Nah, itu merupakan maksud dari elastis. Nah, maka untuk soal nomor 16 ini, mana yang menunjukkan konsep elastis? Yang tepat adalah yang C. Bu Nisa mendapatkan tambahan belanja 1 juta rupiah dari suaminya menjadi 6 juta rupiah. Maka Bu Nisa melakukan pembelian barang yang biasanya 2 unit menjadi 7 unit. Nah, ini sedikit saja pendapatannya berubah, maka jumlah barang yang diminta langsung berubah 7 unit. Kalau yang di D itu 2 ke 3 itu cuma 1. Yang lebih tepat yang C. Soal nomor 17. Perhatikan kurva berikut. Return to scale yang tepat berdasarkan kurva tersebut adalah, nah, return to scale ini merupakan tingkat pengembalian dalam kurva isoquant. Kurva isoquant adalah kurva yang menggambarkan bagaimana kombinasi dua faktor produksi dalam menghasilkan jumlah output atau barang yang sama. Nah, sehingga return to scale tingkat pengembalian ini terdiri dari 3. Yang pertama itu ada increasing atau peningkatan pengembalian, artinya pengembaliannya meningkat kalau konstan itu tetap, dan yang ketiga ada decreasing atau penurunan tingkat pengembalian. Kalau kita lihat nomor 17, di sini ada kapital, ini ada labor atau
Kapital itu modal, labor itu tenaga kerja. Berarti kombinasi modal dengan tenaga kerja. Kalau kita lihat di sini terjadi peningkatan tingkat pengembalian. Nah, kenapa meningkat? Nah, ini anggap ini Q1 atau jumlah barangnya 1 sampai ke Q4 meningkat. Kalau kurvanya cuma seperti ini, maka tingkat pengembaliannya tetap. Kalau kurvanya seperti ini, maka tingkat pengembaliannya decreasing atau penurunan. Nah, kurva yang increasing di mana jumlah persentase output lebih besar daripada input. Kalau konstan di mana persentase output sama dengan input, sedangkan decreasing atau penurunan persentase output itu lebih kecil dari persentase input. Maka jawaban nomor 17 adalah kurvanya increasing, jawaban yang A. Soal nomor 18, perhatikan tabel berikut. Nilai guna maksimum yang bisa dicapai jika harga barang X 10.000 dan barang Y sama dengan 5.000 adalah nilai guna maksimum tercapai jika rasio antara tambahan kepuasan dengan harga dari barang yang satu sama dengan rasio antar tambahan kepuasan untuk barang yang lain. Sehingga MUX atau marginal utility barang X dibagi dengan harga barang Y sama dengan marginal utility barang Y dibagi dengan harga barang Y. Nah, nilai guna maksimum tadi kan tambahan kepuasan dengan harga dari barang yang satu sama dengan harga barang yang lain. Kita lihat di sini mana yang menunjukkan tambahan kepuasan barang X dan barang Y yang menunjukkan nilai yang sama. Dari 90 ke 60 itu tambahan kepuasannya 30 untuk barang X. Nah, sedangkan untuk barang Y tambahannya 5.000. Dari mengkonsumsi 3 barang X dan 4 barang Y, itu tambahan kepuasannya 60 ke 50 itu 10.000. Dan tambahan kepuasan barang Y itu 5.000. Maka tambahan kepuasan sama dengan harga. Nah, maka jawabannya adalah mengkonsumsi 3 barang X dan 4 barang Y, atau 4 barang Y dan 3 barang Y. Maka jawaban nomor 18 adalah yang A. Nomor 19, pernyataan yang tepat jika permintaan dan penawaran mengalami peningkatan yang sama besarnya adalah. Nah, untuk nomor 19 jawabannya adalah harga barang tetap dan jumlah barang yang diperjualbelikan meningkat. Nah, kenapa jawabannya yang C? Di sini kan permintaan dan penawarannya mengalami peningkatan sehingga harga keseimbangannya tetap dan jumlah barang yang ditawarkan menjadi meningkat, maka jawabannya yang C. Nomor 20, Pak Ludianto akan menjual sebidang tanah yang dimilikinya karena kurang produktif dan juga daerah sekitarnya kurang berkembang. Bentuk kurva penawaran dan kurva permintaan yang paling tepat berdasarkan hal tersebut adalah. Nah, ingat kembali hukum permintaan dan hukum penawaran. Ketika harga barang naik, maka jumlah barang yang diminta turun. Kalau hukum penawaran, ketika harga barang naik, maka jumlah barang ditawarkan semakin meningkat. Nah, sifat dari produsen, dia menginginkan keuntungan yang besar. Sifat dari konsumen, dia ingin harga yang semurah-murahnya. Maka jawaban yang tepat untuk jawaban nomor 20 adalah jawaban yang B. Kenapa jawaban B yang tepat? Kembali lagi kepada sifat produsen dan sifat konsumen. Kalau produsen, dia ingin harga tadi murah. Konsumen ingin harga tadi semurah-murahnya, sedangkan produsen ingin untung yang sebesar-besarnya. Nah, mana di sini yang menunjukkan kurva yang seimbang antara keinginan produsen dan konsumen? Jawabannya adalah kurva yang B.